Halo semuanya, jadi di video ini gue gak bakal buat panjang atau lebar, jadi gue bakal singkat aja video ini, dan gue bakal jelasin secara singkat. Ada satu institusi di dunia ini yang mengelola seluruh keuangan kita, seluruh keuangan negara-negara yang ada di dunia. Dan realitanya, di sekolah itu banyak diajarin bahwa keuangan itu diatur oleh pemerintah, keuangan itu diatur oleh pasar bebas, keuangan diatur oleh ini, diatur oleh itu. Tapi sebenarnya enggak, keuangan kita semuanya, uang yang kita pegang sekarang itu diatur oleh satu lembaga yang bernama The Federal Reserve System. Sekarang adalah satu pertanyaan yang bakal gue tanya ke kalian. Siapa itu The Federal Reserve? Mungkin banyak orang yang ngomong bank sentral. Banyak media-media yang ngomong The Federal Reserve itu adalah bank sentral. The Federal Reserve itu dipimpin oleh Amerika, oleh pemerintah Amerika. Memang gue akui The Federal Reserve adanya emang di Amerika, lahirnya pun di Amerika. Tapi The Federal Reserve itu dibuat bukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Dan The Fed, bank yang kita tahu sekarang suka naikin suku bunga di Amerika Serikat, yang buat satu dunia panik, satu dunia hampir kena resesi, itu dibuat sama bankir-bankir kaya pada tahun 1907. Kurang lebih kasusnya itu mirip sama Silicon Valley Bank atau SVB yang baru kemarin bangkrut. Jadi tahun 1907 itu ada penarikan dana secara besar-besaran oleh masyarakat Amerika Serikat karena spekulasi. Dan menurut gue ini udah di sistem ya, semua kejadian ini 1907 ini udah di sistem sama pendiri-pendiri The Fed. Supaya apa? Kalau udah krisis terjadi 1907, dibuatlah bank sentral dengan alasan krisis terjadi, dengan alasan pencegahan krisis atau dengan alasan pengurangan resiko krisis itu terjadi kembali. Dan mungkin gue bakal di sini cerita singkat tentang 1907 ini, krisis apa yang terjadi, kenapa bisa terjadi bank run terbesar di Amerika Serikat pada abad itu. Jadi pada saat itu transaksi bursa itu udah ada, nggak zaman sekarang aja. Cuman bedanya pada saat itu kalau transaksi bursa kita harus datang lagi ke kantornya, kita harus pergi lagi ke sini, kita harus pergi ke kantor bursa terdekat untuk melakukan analisis saham atau melakukan transaksi saham. Tapi asal kalian tahu, spekulasi itu bukan di tahun-tahun ini aja. Spekulasi itu udah terjadi dari tahun-tahun sebelumnya. Termasuk 1907, krisis ini itu disebabkan oleh spekulasi. Ya, jadi anehnya itu adalah sebuah bank, banyak bank-bank, bukan sebuah sih ya, memang banyak bank-bank di Amerika Serikat itu mereka pinjemin uang untuk spekulasi. Maksudnya apa? Mungkin kalau sekarang istilahnya orang tahu tuh pom-pom atau bahasa dulunya itu cornering the market. Ya, alias itu adalah transaksi bursa, transaksi saham yang bisa dibilang mainnya curang. Entah gimana pun caranya gue kurang tahu juga. Jadi intinya mereka tuh para bankir-bankir ini bakal HK saham dalam jumlah yang besar dan mereka tuh bakal melakukan tipu daya, bisa dari media, bisa dari koran, bisa dari mulut ke mulut, intinya biar harga saham yang dia taruh itu, dia HK itu naik. Akhirnya terjadilah krisis bank terbesar di Amerika Serikat 1907 yang mungkin sekarang dikenal namanya adalah Bank Run 1907. Tapi sebelum gue lanjut ke sesi selanjutnya, gue bakal bahas dulu dari tahun 1800-an. Sebenarnya The Fed ini udah ada hubungannya. Dan ada seorang presiden Amerika Serikat namanya Andrew Jackson. Jadi dia itu memang bisa dibilang orang yang bijaksana, orang yang sangat berhikmat. Dia itu menghindari yang namanya institusi bank itu dibangun. Namanya bank sentral itu nggak ada dalam kitab kehidupannya dia. Dan dia itu orang yang sangat anti sama yang namanya bank sentral. Dia itu punya pendapat bahwa kalau pendirian suatu bank itu yang ada memperkaya para bankir, bukan memperkaya para rakyat, bukan menyejahterakan keadilan semua rakyat, tapi ini adalah mengadilkan sebagian rakyat-rakyat yang kaya, alias yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Tapi nggak lama setelah dia mendeklarasikan hal itu, Andrew Jackson ini dibunuh secara misterius. Tapi kita balik lagi ke tahun 1910 ya. Jadi ada beberapa bankir-bankir kaya, bankir-bankir terkenal raja dunia ini, dan mereka ini adain sebuah rapat pertemuan yang sangat rahasia. Bahkan satu pun orang nggak ada yang tahu isi pembahasannya apa sampai sekarang. Jadi mereka ini bertemu di Georgia. Pulaunya juga nggak terlalu besar, nama pulaunya adalah Pulau Jekyll. Jadi 10 orang ini ada Nelson Aldrich, ada JP Morgan, ada John D. Rockefeller, ada Paul Warburg, dan ada beberapa bankir-bankir kaya lainnya. Dan akhirnya pada tahun 1913 dibentuklah sebuah institusi bernama Federal Reserve yang dideklarasikan oleh Presiden Amerika Serikat. Dan setelah tahun ini dimulailah kecurangan besar-besaran terjadi. Sebelum The Fed 1913 ini berdiri, jadi memang dahulu itu uang itu ada standarisasinya emas. Jadi alat tukar uang itu penjaminnya adalah emas. Jadi memang awal 18, awal 19-an itu memang hidup lebih damai. Karena apa? Nggak ada yang namanya inflasi. Ada cuman ya mungkin sedikit lah. Fluktuatifan itu nggak terlalu sebesar yang zaman sekarang. Jadi mungkin inflasi itu nggak turun tajam banget, nggak kayak The Fed sekarang naikin suku bunga gila-gilaan gara-gara inflasi. Intinya hidup tentram dan damai lah, nggak ada yang namanya deflasi, nggak ada yang namanya inflasi. Sekalipun terjadi hanya sekecil seperkian mungkin persen. Kalau kalian mungkin cari di Wikipedia, kalian mungkin cari di Google, kalian cari di buku sejarah-sejarah yang diajarkan di sekolah, kalian tanya guru atau dosen kalian, itu pasti konversi dari dolar ke emas diubah pada tahun 1971. Sebenarnya aslinya bukan. Kenapa? Kenapa gue bilang aslinya bukan? Karena daripada awal The Fed berdiri 1913
ya disitulah dimulai yang namanya pencetak uang secara bebas-bebasan. Memang gue tahu Presiden Amerika itu mendeklarasikannya, Richard Nixon terutama, itu tahun 1971 konversi uang ke emas itu dibatalkan atau ditiadakan. Jadi akhirnya bank sentral itu cetak uang modal angin. Bedanya apa? Ya mereka ngumpet-ngumpet aja gitu, nggak secara terang-terangan. Mungkin ada beberapa media atau beberapa berita mengatakan bahwa berdirinya bank sentral ini nggak ada pengaruhnya, berdirinya bank sentral ini tetap aja dari dolar ke emas dan dari emas ke dolar nggak bakal bisa berubah. Tapi nyatanya apa? Faktanya kita bisa lihat The Great Depression 1930 itu apa? Sebuah krisis terjadi bukan hanya karena spekulasi, tapi karena pencetakan uang secara gila-gilaan. Karena ada hubungannya sama bank. Jadi gue pernah baca juga di Quora pada saat itu ada salah satu bankir itu kerja udah 2-3 tahun gitu, gue lupa di antara 2 atau 3 tahun. Dia ini kerja di salah satu bank yang mungkin sangat terkenal di Amerika Serikat bahkan di seluruh dunia. Dia itu sharing bahwa hal yang banyak orang nggak tahu. Uang itu kalau misalnya kita simpen di celengan, di bawah bantal, di lemari, mungkin kalian umpetin segimanapun caranya, tetap aja akan hilang. Mungkin secara fisik nggak hilang, secara fisik dia nggak tergerus, secara fisik dia nggak angus, tapi secara nilai itu dia angus. Karena gini ya, gue pernah lihat salah satu penelitian itu berpendapat dan mengatakan bahwa nilai daripada uang, nilai aslinya uang itu hanya 3% dari 100% keseluruhan uang yang ada di seluruh dunia. Kalian bayangin, kalau misal dianalogiin, kalian kita punya uang 100.000, itu berarti nilainya cuma 3.000. 3% daripada 100%. 97% dicetak modal angin, tanpa ada backingan emas, tanpa ada nilainya. Maksudnya apa? Sisa 3% lagi. Sisa 3% lagi adalah backingan emas. Uang yang benar-benar bernilai, uang yang benar-benar bisa dinilai dengan emas. 3%. Jadi balik lagi kita ke topik orang yang sharing tadi. Dia berkata bahwa misalnya ada orang itu pinjam rumah nih. Ada masyarakat namanya mungkin Abdul. Abdul pinjam rumah ke bank dengan peminjaman demand-nya, permintaan uangnya itu sebesar misalnya $5.000 misalnya. Dari $5.000 itu, apakah bank akan memberikannya dengan cadangan tabungan yang ada di bank tersebut? Enggak. Jadi uang itu tadinya pure nggak ada. Jadi misalnya dia pinjam uang ke bank, mau minjem dong uang $5.000 sini, kasih gua karena gua mau beli rumah. Oke, nih gua kasih. Apakah uang itu tadinya ada? Uang itu ada di dalam kas tadinya? Nggak ada. Uang itu dicetak langsung pada saat permintaan ada. $5.000 dia minjem, $5.000 dicetak. $50.000 dipinjem, $50.000 dicetak. Dan akhirnya apa? Kita bisa lihat inflasi besar terjadi. Semua orang kesusahan. Semua negara, bahkan Uni Eropa, itu paling highlight-nya. Gua ada buat satu video kenapa Uni Eropa itu sekarang krisis. Dan sebenarnya Uni Eropa itu banyak orang yang lihat negaranya mungkin sukses. Banyak yang orang lihat Uni Eropa itu negaranya damai-damai aja. Kata siapa? Coba kalau misalnya kalian punya pendapat Uni Eropa itu hasil ekonominya gimana menurut pandangan kalian, kalian komen aja di bawah. Atau kalian mungkin bisa tonton juga video gue, mungkin nanti linknya gue taruhin juga di deskripsi video gue tentang membahas krisis Uni Eropa. Ya jadi intinya gitu aja sih, nggak terlalu banyak mungkin poin-poin gue tentang sejarah The Fed. Jadi kalian bisa tahu apa sih The Fed, siapa sih The Fed, dan kenapa kayak sistem di 2020 ini aneh. Kita bisa lihat ya, awal 2019 itu COVID, ekonomi jatuh, tiba-tiba di 2021 itu naik tinggi pesat banget. Habis itu 2022 jatuh lagi. Dan uang kalau kita simpen itu percuma. Karena apa? Karena uang itu nanti bakal tergerus nilainya dan gak ada harganya. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil dari video ini. Yang jelek-jeleknya, hal buruknya kalian buang aja jauh-jauh, kalian ambil sisi positifnya. See you next video and God bless.